Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita boleh sama-sama menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya mau berbagi sharing firman Tuhan. Dan perenungan firman yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang menjaga kemurnian hati nurani. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara aktif untuk melihat media sosial atau membaca berita, bahwa seminggu ini ada satu berita yang cukup heboh dan mengejutkan. Kalau misalnya saudara lihat di Detikcom atau di Google atau apa, seminggu belakangan ini ada satu berita yang cukup mengejutkan yaitu telah terjadi satu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda, seorang laki-laki terhadap teman wanitanya. Dan ini dilakukan di salah satu apartemen di Jakarta. Ketika saya baca berita ini begitu mengejutkan dan sesuatu yang menancap di hati saya dan membuat hati ini sedih adalah ketika berita itu dibaca lebih lanjut bahwa ternyata seorang pemuda yang membunuh temannya sendiri adalah mantan pendeta. Bapak Ibu Saudara, sedangkan wanita yang dibunuh itu adalah dulunya adalah seorang penari di gereja, seorang aktivis pelayanan di gereja. Dan kalau misalnya kita mau lihat beritanya, saya penasaran dan saya coba lihat beritanya, wow sungguh mengejutkan bahwa ketika itu sekarang kan CCTV ada di mana-mana ya. Jadi ketika pemuda ini yang jadi tersangka dan korban ada di depan lift, pemuda ini mulai tampak gelisah saudara. Lalu ketika di dalam lift ada juga itu CCTV-nya. Dan ketika dilihat bahwa pemuda tersebut, laki-laki tersebut begitu gelisah. Ya seperti maaf kata saya, kok ini seperti cacing kepanasan. Saya percaya pada waktu itu ada satu peperangan batin. Ada satu peperangan dalam rohnya. Di dalam jiwanya mungkin saja pada waktu itu iblis sudah menguasai pikirannya. Sudah menguasai hatinya. Tapi saya percaya bahwa roh Tuhan saat itu dalam hati nuraninya yang paling dalam, yang paling murni. Berbicara kepada dia, stop jangan lakukan itu. Tetapi apa yang terjadi ketika laki-laki ini mengabaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hatinya. Dan hati nuraninya sudah dikuasai oleh kegelapan. Yang terjadi adalah ketika di dalam kamar terjadi pembunuhan dan waktu itu mayatnya dibungkus dengan kresek yang besar, dilakban, lalu dimasukkan ke dalam troli, lalu selanjutnya dibuang. Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca ada komentar-komentar, sadis banget. Ada juga yang komentar, wah nggak punya hati nurani. Dan ada segala macam, berbagai macam komentar-komentar yang sungguh menyedihkan hati. Lewat peristiwa ini, ketika saya merenungkan bahwa ini adalah sebuah pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Baik itu kita seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang aktivis, seorang jemaat biasa, atau siapapun juga. Biar kita senantiasa menjaga hidup kita untuk apa? Untuk memiliki selalu hati nurani yang murni. Ketika hati ini sudah membatu, ketika roh Tuhan bicara, rasanya sudah tidak ada dampak dan efek sama sekali. Dan Paulus juga mengajarkan dan memberikan nasihat kepada kita pada hari ini, seperti apa yang telah dia ucapkan dan ditulis dalam Kisah Rasul 24 ayat 16. Rasul Paulus bilang begini, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dalam salinan lain menggunakan kata murni ini menggunakan kata hati nurani yang bersih. Sebagai lambang keimanan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Maka kita mengenal prinsip salib Bapak Ibu Saudara. Salib itu ada garis vertikal, ada garis horizontal. Ya, ada ke atas, ada ke samping. Maka kekristenan dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu tidak lepas
Dan memang harus menjaga hubungan yang benar dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Karena orang yang tidak menjaga hati nuraninya dengan bersih akan sangat beresiko terjadinya kemungkinan satu saat kelak. Maka dia akan mengalami yang namanya penurunan kadar iman. Bahkan ada kemungkinan akan kandas imannya Bapak Ibu Saudara. Dia akan menjadi orang yang terhilang. Dia akan mundur perlahan. Mungkin dia kecewa. Mungkin dia tawar hati. Atau mungkin lebih parah lagi dia pahit hati. Meninggalkan Tuhan. Bahkan menjadi pembenci. Atau mungkin juga mereka menjadi orang-orang yang mengecewakan. Dan kita jadi bengong. Oh, kok bisa begitu ya? Menjadi batu sandungan. Dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19, Rasul Paulus mengingatkan kepada murid, kepada anak rohaninya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu dan karena itu kandaslah iman mereka. Saudara, hati nurani adalah standar atau kesadaran moral yang bisa menilai apakah tindakan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan itu benar atau salah. Cocok apa enggak kita lakukan, cocok atau enggak kita pikirkan, kita ucapkan. Seorang seniman bernama Vincent van Gogh, ya, dia pernah berkata begini, hati nurani adalah kompas hidup manusia. Jadi saudara, kalau misalnya saudara berlayar, umpamanya saudara adalah seorang nakoda, jangan coba-coba berlayar hanya mengandalkan feeling. Karena yang namanya ketika berlayar, yang ada di depan kita itu adalah dari ujung ke ujung adalah air semuanya. Dan tidak ada yang namanya petunjuk jalan. Oh, kalau ke kiri itu ke Jogja, kalau lurus ke Cirebon, lalu kalau ke sana ke Surabaya. Enggak ada, saudara. Oleh sebab itu apa? Maka yang diperlukan adalah gunakanlah petunjuk yang benar, yaitu pegang kendali kita berdasarkan alat penunjuk yang tepat, yaitu apa? Yang biasa dipakai adalah kompas. Sebagai navigasi yang akan menunjukkan arah kemana kita harus berlayar dan menuju. Kalau misalnya kompas itu ya saudara bayangkan ya kompas itu kecil ya. Bahkan jarum yang menunjukkan arah itu mungkin lebih kecil dari jari telunjuk kita. Tetapi walaupun kecil peranannya sangat besar untuk menentukan bahwa perahu tersebut, kapal tersebut apakah sampai ke tujuan atau tidak. Seorang tokoh India yang bernama Mahatma Gandhi berkata, pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan negara adalah pengadilan hati nurani. Kadangkala kita tahu bahwa pengadilan dunia ini tidak selalu sanggup untuk memutuskan yang teradil dan terbaik. Kadang yang kuat itu yang menang, walaupun sebenarnya yang kuat itu yang salah. Ada pepatah Cina bilang begini, hati nurani yang murni adalah perlindungan diri yang terbaik. Hati nurani di mana ada roh Tuhan di sana, di mana ada firman Tuhan di sana adalah perlindungan diri yang terbaik yang menjadi rem dalam kehidupan kita dalam melangkah. Yang menjadi alarm dalam kehidupan kita saudara. Agar kita terhindar dari hal-hal buruk yang terjadi akibat dari kekeliruan, kecerobohan atau kesalahan kita dalam bertindak dan dalam mengambil keputusan. Kadangkala di situasi yang sulit, keadaan keuangan sulit, tetapi pengeluaran tetap keluar dan banyak kebutuhan. Seorang ayah mungkin tergoda untuk mencari jalan pintas, menambah penghasilan dengan cara yang tidak halal, misalnya korupsi. Di dalam hatinya tahu firman, tapi kebutuhan realita itu adalah sesuatu yang beda lagi buat dia. Lalu hatinya bicara, jujur,
kerja yang bagus, pasti Tuhan berkati. Tapi rasanya, aduh ini terlalu lama pakai cara Tuhan. Lalu ada kesempatan untuk korupsi. Jangan lakukan itu. Itu membahayakan. Kamu anak Tuhan. Tetapi ketika hati nurani ini terus bergejolak. Dan ketika seseorang salah melangkah dan akhirnya terjadilah satu korupsi dan akhirnya sekali, 2 kali, 3 kali. Pas satu saat ketahuan di mana sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya terpleset juga. Maka akhirnya yang terjadi adalah kekacauan dan menimbulkan masalah yang baru. Kalau misalnya sekarang apalagi yang skala besar ditangkap oleh KPK, keluarga jadi malu. Ada seorang pemudi yang dipanggil oleh pendetanya, dinasehatin. Ya. Karena si pemudi ini sering deketin pria, tapi yang dideketin itu adalah suami orang. Lalu akhirnya pendeta ini nggak tahan dan pengen menasehati. Lalu si pemudi ini diwawancara, dinasehati. Dek, kamu katanya pacaran sama ini ya? Loh kan itu kan suaminya orang. Kamu apa nggak malu kalau kamu disebut pelakor? Tahu ya pelakor ya? Perebut laki orang. Aduh gimana ya? Saya ada gimana? Karena kebutuhan. Karena keadaan. Tapi omnya juga ini nanggapin. Karena saya kalau misalnya sama yang bujangan repot pendeta. Karena berat di cicilan. Gitu. Ya 15 tahun cicilan rumah. 5 tahun cicilan mobil. Jadi kalau sama om-om itu rasanya lebih punya hati. Oh maksudnya gimana? Lebih kebapaan? Bukan. Lebih punya hati itu maksudnya lebih punya harta dan properti gitu. Dan masalahnya dia yang gak punya hati. Dia gak mikirin bagaimana perasaan istri dan anak-anaknya saudara. Dia pikirkan, karena teman-teman saya juga banyak pendeta yang seperti itu. Ketika hati nurani sudah salah jalan, maka apa yang sesuatu yang salah dianggap benar saudara. Penyebab hati nurani yang tidak murni, kenapa sih? Karena biasanya ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ada prinsip-prinsip yang salah, tapi sering dilakukan dan dianggap lumrah. Jadi dianggap nggak apa-apa lah. Sampai akhirnya kebiasaan tersebut mengerak di dalam kehidupannya dan akhirnya kebiasaan tersebut menjadi karakter. Saudara ingat satu murid Yesus yang namanya Yudas. Yudas adalah bendahara dari kelompok ini. Seorang bendahara itu bukan sembarangan, orang kepercayaan. Ya, Yudas, tapi kita kenal dia sebagai penjual Yesus, penjual gurunya sendiri. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang pencuri. Dia masih bisa melayani, dia bersama-sama dengan Yesus. Dia bersama-sama dengan murid-muridnya sama-sama melayani. Yesus melakukan mujizat, dia lihat. Apapun yang Yesus lakukan dia ada di sana. Dan satu kali ketika ada seorang perempuan yang begitu mengasihi Yesus. Lalu perempuan ini meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya, kurang lebih 300 dinar. Dan akhirnya semerbak begitu mengharumkan ruangan itu. Yudas ada di sana. Dan ketika itu dia berkomentar bahwa untuk apa pemborosan seperti ini? Bukankah uang yang sebesar ini bisa kita gunakan untuk kita bagikan kepada orang-orang miskin? Wow, keren banget ya idenya. Baik banget dia ya, perhatian banget ya kepada orang-orang miskin. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Kita kenal seorang yang bernama Kain, kakak dari Habel. Kita tahu bahwa Kain itu adalah seorang yang jahat. Karena dia membunuh adiknya. Dan kita menyebut karena dia membunuh,
kita sebut dia jahat. Padahal sebetulnya adalah, yang lebih tepat adalah karena dia jahat, itu yang mengakibatkan dia membunuh adiknya. Apa yang menyebabkan dia jahat? Karena dia tidak menjaga hatinya. Dan hatinya yang dipenuhi dengan kejahatan itu yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan jahat tersebut, yaitu membunuh adiknya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 memberikan penjelasan tentang seorang yang bernama Kain ini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Perhatikan kalimat berikut. Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Dalam salinan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimat yang berasal dari si jahat diterjemahkan dalam kalimat seperti ini. Bukan seperti Kain yang menjadi anak iblis. Ngeri banget ya. Alkitab memberikan gambaran bahwa Kain itu menjadi anak iblis. Seorang anak pasti menurunkan DNA bapaknya. Apapun yang dikerjakan oleh iblis adalah segala sesuatunya adalah kejahatan. Dia membunuh, mencuri, membinasakan. Dan iblis tidak punya rencana untuk berbuat baik. Selalu hal yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang bahwa di luar Kristus, maka setiap manusia adalah memiliki DNA iblis yang melekat di dalam dirinya. Ada DNA dosa di dalam dirinya ketika dia hidup di luar Kristus. Saudara. Ada manusia mau jungkir balik beragama sebaik apapun, maka DNA itu tidak bisa lepas dari hidupnya. Karena hanya darah Yesus yang sanggup melepaskan dosa umat manusia. Ibarat orang Afrika nih, dia nonton iklan di TV, ada sabun pemutih yang bisa memutihkan badannya karena dia ingin seperti kulitnya itu, pengen seperti artis Korea. Dia beli sabun itu, dia gosok, habis 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, 3 batang, nggak putih-putih. Demikianlah manusia ketika dia berusaha memurnikan kehidupan batiniahnya, rohnya, ketika memakai kekuatannya sendiri, bahkan agama pun tidak sanggup menyelamatkan manusia. Bahkan agama Kristen. Karena yang menyelamatkan itu bukan agama, tetapi darah Yesus yang menyucikan kita dan kita dibenarkan oleh kuasanya. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu langkah awal supaya kita memiliki hati nurani yang murni adalah kita harus sungguh-sungguh dibasuh dengan darah Yesus. Enggak ada cara lain. Karena tanpa Yesus yang terjadi adalah seperti yang ditulis dalam kitab Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman. Ingat, orang yang tidak beriman. Kita tahu bahwa kita diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik. Karena perbuatan baik kita tidak mampu memenuhi standar kekudusan sorga, kekudusan Tuhan. Tapi kita diselamatkan itu karena iman. Bagi orang yang tidak beriman, ya, sesuatu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka itu najis. Tidak benar. Tapi bila darah Yesus telah melayakkan, kita telah dibenarkan, kita telah dibasuh, maka seperti yang tercatat dalam kitab Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saat ini ketika kita beribadah, ini adalah sebuah latihan, saudara. Ketika nanti satu saat dia akan bawa kita untuk selama-lamanya menikmati kemuliaan Tuhan. Dalam ibadah kita bukan cuma di gedung gereja yang kursinya warna merah ini. Tetapi di satu tempat di mana lantainya terbuat dari emas, yaitu sorga yang kekal. Saudara, setelah kita dibasuh dengan darah Yesus, itu bukan berarti kita tidak bisa berbuat salah.
Bukan berarti kita tidak bisa keliru dalam pemikiran, dalam ucapan, dalam perbuatan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan dan mengajarkan, ayo kerjakan keselamatanmu. Memang keselamatan itu gratis. Tetapi ketika kita mau sampai ke sorga, maka kita harus mengerjakan keselamatan itu. Karena keselamatan bukan murahan. Walaupun Tuhan beri dengan cuma-cuma, saudara. Firman Tuhan mengatakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan dengan ongkang-ongkang kaki. Lalu kita bebas hidup berbuat dosa. Tapi kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Kata mengerjakan di sini ada pengertian yaitu kita mengupayakan, rawat itu keselamatan. Kita pelihara dengan baik. Ada beberapa cara untuk menjaga dan melatih hati nurani kita. Di mana ketika kita diselamatkan, kita buka hati, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita. Bagaimana caranya supaya kemurnian hati kita ini dapat tetap terjaga di mana Roh Tuhan itu tetap menjadi penguasa di dalam hidup kita. Supaya arah hidup kita jadi orang-orang yang benar dalam setiap langkah dan ucapan dan tindakan kita. Yang pertama adalah hiduplah dalam prinsip yang benar. Dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15 firman Tuhan bilang begini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saya berhenti dulu sebentar. Jadi saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya ingat dengan satu ayat yang ditulis di kitab Yeremia, bahwa Yeremia menuliskan bahwa hati manusia, hati-hati katanya. Hati manusia itu penuh dengan kelicikan. Ketika hati manusia belum diubahkan, dibasuh dengan darah Yesus, maka hati manusia itu penuh dengan kelicikan. Oleh sebab itu apa? Jangan lagi kita diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Jadi kita harus teguh berpegang kepada kebenaran. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka dari itu kita harus selalu pegang Yesus. Apa yang menjadi prinsip, apa yang menjadi hati dan pikiran Yesus, kita harus pegang itu. Ya, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kebenaran, maka yang kita lakukan adalah kebenaran tersebut. Ketika kita melakukannya, kendaraannya, motivasinya, dasarnya adalah harus kasih. Ketika kita berada dalam posisi saya benar seperti ini, lalu ketika kita berhadapan dengan satu situasi, oh saya yang benar. Tapi ketika dasarnya bukan kasih, hati-hati saudara. Bisa jadi itu adalah bukan kebenaran di dalam Kristus, tapi kebenaran berdasarkan maunya sendiri. Ada motivasi yang lain. Lalu apa kalimat berikutnya? Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Saya percaya ketika hidup kita dalam kebenaran, maka kita akan bertumbuh di dalam segala hal. Rohani kita akan bertumbuh. Jasmani kita, pekerjaan kita pun pasti akan bertumbuh ketika kita di dalam kebenaran, berjalan di dalam kasih. Maka kita akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ini penting. Karena Tuhan mau ketika kita bertambah-tambah, baik itu jasmani kita makin diberkati, rohani kita makin bertumbuh-tumbuh, harus ke arah Dia. Bukan lagi pada, oh saya yang hebat. Tapi semuanya harus ke arah Dia, di mana Kristus yang adalah kepala. Dan seluruh kebenaran di dalam Kristus itu harus menjadi barometer. Harus menjadi garis finish, harus menjadi kiblat. Karena yang namanya badan, kita kan disebut anggota tubuh Kristus nih. Maka badan pasti akan bergerak kemana kepala memerintahkan. Kalau kepala pengen ke kanan, maka badan pasti ke kanan. Kalau kepala pengen ke kiri, maka badan pasti ke kiri. Saudara, ada dua tipe orang yang tidak memiliki prinsip
yang benar. Dan ini kita harus pelajari bahwa kita harus hindari. Karena ini adalah prinsip yang salah. Yang pertama adalah prinsip diri sendiri. Oke, dia hidupnya punya prinsip. Tapi prinsipnya pandangannya berdasarkan kebenaran pandangan sendiri. Dan biasanya ini yang menonjol adalah egonya. Yang menonjol adalah ini saya seperti ini. Dan akhirnya yang kelihatannya salah satu cirinya adalah kaku. Oke, betul punya prinsip benar, oke. Tapi warnanya ketika kita transfer spiritnya itu adalah ini yang ditonjolkan bukan kasih Kristus, kebenarannya dibangun. Tetapi kebenarannya dibangun berdasarkan egonya sendiri. Saya yang benar. Ada suami istri yang ada masalah, semuanya masing-masing merasa benar, saudara. Ya. Tetapi yang betul adalah prinsipnya itu bukan prinsip menurut egonya sendiri, tapi kebenaran di dalam Kristus. Karena ketika orang bertikai kadang-kadang misalnya suami istri masing-masing merasa benar, saudara. Bukankah kita dalam keluarga, dalam pelayanan, kita suka ketemu dengan orang yang seperti itu. Dan kita mungkin geleng-geleng kepala, kok aneh juga nih orang ini. Kekeh, merasa dirinya yang paling benar. Ya mungkin kita tidak bisa mengubah orang itu, tetapi setidaknya ya kita jangan jadi orang seperti itu. Yang kedua adalah prinsip yang bergantung pada orang lain. Kalau tadi prinsipnya karpnya sendiri. Tetapi yang kedua adalah prinsip yang bergantung kepada orang lain alias sebetulnya dia nggak punya prinsip. Jadi dia pelin-pelan. Kemanapun orang melangkah, orang banyak, dia ikut-ikutan. Dia nggak punya prinsip, dia pelin-pelan tidak punya sikap, dia orang yang labil. Jadi yang betul adalah hidup di dalam prinsip yang benar. Yaitu apa? Balik kepada firman Tuhan, saudara. Yang kedua adalah bagaimana agar kita melatih hati nurani yang murni. Yang kedua adalah hiduplah di dalam kesatuan. Kesatuan apa? Antara hati, pikiran, perkataan, perbuatan, kudus sama. Ini yang kata orang bilang disebut integritas. Di dalam hal ini ada poin yang kita bisa belajar, yaitu kita mau belajar tentang hal mengenai kejujuran. Kita harus ikhlas, kita harus apa adanya. Tanpa topeng, kita harus betul-betul ya tidak ada yang disembunyikan. Kita harus jujur dan antara depan dengan belakang harus sama. Lawannya jujur apa ya? Lawannya jujur? Tidak jujur ya. Lawannya jujur tidak jujur ya alias bohong. Ya. Bohong ini bisa jadi sumber masalah ketika kita menjaga hubungan dengan sesama dan kemurnian hati di hadapan Tuhan. Kebohongan bisa jadi sumber masalah, saudara. Ada cerita begini, jadi ada seorang ibu nanya sama pendetanya. Pendeta, saya mau tanya, boleh enggak saya ngambil uang suami saya diam-diam? Wah, si ibu ini kaget, si pendeta ini kaget. Oh gitu, emang kenapa? Aduh, suami saya itu pelitnya minta ampun. Jadi saya mau ambil uang suami saya itu diam-diam. Lalu ibu ini, pendeta ini bilang, ya namanya suami istri itu dalam pernikahan mereka bukan lagi dua, tetapi mereka adalah menjadi satu. Jadi artinya uang suami, wah yang jawab istri-istri nih. Ya, uang suami, uang istri. Ya, jadi sebenarnya ternyata kebetulan si suaminya ini juga pernah konseling sama pendetanya. Ya, Bu, gimana ini saya caranya? Ini saya mau konsultasi, apakah boleh enggak sih saya sembunyi-sembunyi, ya, nyimpen uang? Karena istri saya itu kalau dikasih uang belanja itu nggak bertanggung jawab. Jadi saya suka simpen tabungan saya itu, saya nggak mau terbuka sama dia. Ya, tapi saya bingung sekali, kok ini pinter banget ini namanya perempuan katanya. Ya, kadang-kadang saya simpen uang udah di bank aja lah. ATM-nya ketemu dan PIN-nya sampai tahu. Lalu misalnya saya sampai ada taruh uang di bawah kasur, ketahuan. Sampai pernah saya ada uang ditaruh di kaos kaki, kaos kakinya sampai hilang. Gitu.
Saking pintarnya ini perempuan. Saking pintarnya ini si ibu. Jadi artinya sebetulnya ini masalah komunikasi antara suami dengan istri itu. Si suami pengen, ya kamu kalau dikasih uang belanja, prioritaskan kebutuhan yang penting dulu. Jangan kebutuhan-kebutuhan yang memuaskan keinginan kamu dulu. Lalu si istri menuntut, jangan pelit dong. Wah, ini nggak ada yang mau ngalah. Ya seperti apa? Seperti ayam sama telur, mana dulu nggak ada yang mau ngalah. Ya, jadi kadang-kadang ya namanya kejujuran juga itu tidak mudah juga saudara ketika diperhadapkan pada hal situasi seperti ini. Tetapi kejujuran pasti akan membuat masalah itu tidak menjadi ada. Ketika dari awal jujur di muka. Demikian juga di dalam hal rohani misalnya. Kita pun harus jujur ketika apa yang nampak di luar dan di dalam itu harus sama. Ya, tapi biarlah kita juga ketika seperti ini di gereja, nampaknya kita rohani. Tetapi Tuhan pun mau ketika kita di luar pun kita menampakkan hal yang sama. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Lalu dalam masalah integritas ini kita juga harus melakukan apa yang kita katakan. Dalam Matius 5 ayat 37 firman Tuhan berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kadang-kadang yang menjadi polemik dan kadang-kadang ini yang menjadi satu perdebatan dan akhirnya membuat orang menjadi mundur batu sandungan adalah ketika apa yang diucapkan tidak seperti yang dilakukan, saudara. Mari kita belajar menjaga hati nurani yang murni dengan menjaga kesatuan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah sesuatu hal yang sama. Tidak mengatakan A tapi yang dilakukan adalah B. Dan yang ketiga yang terakhir adalah hiduplah di dalam hubungan yang benar. Saudara, hubungan itu lebih penting daripada pelayanan. Pelayanan yang perfect, pelayanan yang bertalenta, pelayanan yang excellent, bahkan pelayanan yang memberkati itu oke banget saudara. Itu harus kita kejar, tetapi itu bukanlah segala-galanya. Ingat Yesus pernah menasihati seperti ini dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24. Yesus memberikan komentar bahwa ketika kita sedang mempersembahkan persembahan, ini kegiatan yang rohani, bagus sekali. Sedang melayani di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Ketika di dalam pelayanan, lalu ada satu ganjelan di dalam hati kita. Yesus cuma bilang begini, tinggalkan dulu, ayat berikutnya, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu. Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi yang Tuhan kejar adalah Tuhan senang ketika kita melayani. Tetapi apa yang Tuhan jauh lebih senang adalah ketika pelayanan kita dibangun dalam hubungan yang baik saudara. Tuhan bilang udahlah tinggalin dulu lah itu persembahanmu. Kamu berdamai dulu dengan saudaramu. Tapi bukan setelah itu lanjutkan. Lalu setelah itu ayo melayani lagi. Saudara, bagaimana jadinya ketika mungkin kita sesama manusia, kita hanya melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ini umpama misalnya. Misalnya antara pemimpin pujian, singer di sini. Ya, angkat tangan satu, angkat tangan semua. Tapi apa yang terjadi ketika hati mereka gontok-gontokan? Kopian. Apa yang terjadi? Rasanya kan berat banget ya. Dan itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak suka, saudara. Maka dari itu hubungan lebih penting daripada pelayanan. Hubungan lebih penting daripada segala sesuatu yang lain. Segala sesuatu harus dikerjakan dengan baik. Tapi jangan lupa jaga hubungan baik dengan sesama, apalagi dengan Tuhan. Dan untuk membangun hubungan yang benar,
maka hiduplah dalam kasih agape. Apa sih kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih tanpa syarat. Contohnya kayak gimana? Ya contohnya adalah seperti kasih Yesus kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa ia telah mati, dia telah menebus dosa kita ketika kita masih berdosa. Kita belum buat apa-apa buat dia, tapi dia sudah lebih dulu memberikan segala-galanya, dibayar di muka lunas. Itulah kasih agape, dan Tuhan mau kita pun sebagai anak-anaknya melakukan kasih yang sama juga seperti kasih yang telah dia lakukan, yaitu kasih agape. Dalam Yohanes 13 ayat 34, Yesus memerintahkan begini, aku memberikan satu perintah yang baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saudara, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan atau dalam kita berhubungan dengan sesama, maka kita akan sangat dimungkinkan ketemu dengan orang-orang yang mungkin tidak selalu menyenangkan dan cocok dengan kita. Mungkin ada juga yang menjengkelkan kita. Tetapi hari ini sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bilang aku beri perintah kepada kamu. Perintah ini. Yaitu apa? Supaya kita saling mengasihi. Dan ingat saudara, bahwa ketika kita saling mengasihi, kita adalah kumpulan orang-orang yang semuanya sama-sama punya kekurangan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa menuntut, kok kamu gak sebaik saya? Kalau kita di hadapan cermin, mungkin cermin itu akan berkata, kamu juga tidak baik, kamu juga punya kekurangan. Maka dari itu kita harus saling mengasihi dan harus saling mengampuni. Jangan menuntut, dan menuntut. Saudara, saya ngisi bimbingan pranikah. Salah satu bahan bimbingan yang saya bagikan adalah tentang kasih dan tunduk. Ya, antara suami dengan istri. Suami harus mengasihi, istri harus tunduk kepada suami. Lalu ada pertanyaan, Pak kalau seandainya ini suami belum mau mengasihi istri, karena istrinya gak mau tunduk. Lalu istrinya bilang, ya saya gak mau tunduk dong. Karena apa? Karena suami gak mau mengasihi saya. Akhirnya debat, yang mana Pak yang harus dilakukan? Kasih dulu apa tunduk dulu? Saya juga bingung jawabnya. Lalu saya bilang, ya sudah daripada bingung, gini aja, sing waras ngalah, saya bilang gitu. Nah karena masing-masing mau disebut waras, jadi kalau saya nggak mau ngalah saya nggak waras. Akhirnya saling berebut untuk mau mengasihi dan mau hormat lebih dulu. Bapak Ibu Saudara. Lalu berikutnya adalah ketika kita membangun hubungan yang benar, kita harus berani membereskan konflik. Dalam Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Karena begini saudara, amarah manusia itu kecenderungannya. Amarah manusia itu kecenderungannya adalah pasti melahirkan dosa. Lalu firman Tuhan berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Kita bisa marah, kita bisa jengkel. Tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa kita jangan sampai marah berkepanjangan. Karena yang namanya dendam itu pasti akan melahirkan dosa yang lain. Jadi kita harus bereskan konflik. Bereskan masalah. Kalau suami istri ada masalah, cepat bereskan saudara. Jangan biarkan kita masih satu rumah tapi hatinya udah jauh. Kita masih satu rumah dekatan tapi ngomongnya kayak ngomong ke rumah sebelah, teriak-teriak. Saudara. Kalau ada konflik cepat beresin. Karena Tuhan tidak suka. Jangan kamu marah sampai matahari terbenam. Bereskan segera, bereskan konflik. Cerita yang tadi di awal itu tentang pembunuhan itu terjadi karena bermasalahnya karena konflik. Tapi tidak dibereskan saudara. Mungkin kita tidak membunuh secara fisik, gitu enggak. Tapi ketika konflik terus terjadi, kita bisa membunuh hati istri kita, anak kita, sesama pelayan. Maka dari itu konflik harus dibereskan. Dan yang berikut yang terakhir, pemusik bisa bersiap-siap. Kita harus berani mengaku salah. Kita harus berani meminta maaf saudara. Dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Di sini satu gambaran bahwa kamu harus saling mengaku dosamu. Artinya apa?
bahwa kita itu disadarkan bahwa kita manusia ini ada salah. Makanya harus saling mengaku dosa. Dan sesudah mengaku dosa kita bisa saling mendoakan. Bagaimana kita bisa saling mendoakan? Kita bisa terbuka, kita bisa satu hati dalam pelayanan, dalam keluarga. Kalau belum saling mengaku dosa. Kalau masih ada konflik, kalau masih ada memendam kesalahan. Saudara, kita harus berdamai, minta maaf. Kalau kita masih jengkel, rasanya kita akan sulit untuk doa bersama. Ya. Lalu berikutnya apa? Supaya kamu sembuh. Nah ini udah bergerak maju. Ketika kita mulai saling mengaku dosa, ada keterbukaan. Lalu kita saling mendoakan. Dan dahsyatnya ketika orang yang sudah dipulihkan beres hatinya, ketika dia berdoa maka sesuatu terjadi. Sembuh saudara. Penyakit jasmani sembuh, penyakit rohani sembuh. Dan setelah itu apa? Kalimat berikutnya, doa orang yang benar. Doa orang benar. Jadi orang yang benar itu adalah orang yang sudah saling mengaku dosa, yang tidak menganggap saya lebih baik dari kamu, lalu menuduh-nuduh seperti itu. Lalu apa? Kita saling mendoakan, bisa berdamai, bisa berjalan bersama-sama. Lalu firman Tuhan, lalu berikutnya kamu pasti sembuh. Dan itulah orang yang benar, adalah orang yang sudah clear. Hati nuraninya bersih saudara. Enggak ada ganjelan lagi, jadi kemanapun kita akan enjoy. Dan dikatakan bahwa doa seperti itu, orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sedang berdoa. Bukan cuma doa yang kencang saudara. Kita doa berbisik, bahkan kita nangis pun Tuhan dengar. Kita belum mengucapkan apa-apa pun Tuhan tahu. Tapi mari koreksi hati kita. Apakah kita dikategorikan doa masuk dalam orang yang benar. Orang yang mau saling mengampuni. Doa yang mau saling memaafkan. Dan bersama-sama menjaga kesatuan hati. Yuk doa bareng karena doa sepakat kata firman Tuhan. Tuh Bapa dengar. Apa yang menjadi doa pergumulan Bapak Ibu Saudara? Suami istri yang merindukan anak. Ada suami istri mungkin yang pengen ada usaha baru. Doa bersama-sama tapi harus ada keterbukaan, ketulusan. Supaya saudara dibenarkan dan doa saudara pasti besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara mari kita menjaga hati nurani yang murni. Hati yang nurani yang murni pasti diterangi oleh firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Maka hidup kita akan enjoy saudara. Hidup kita akan tenang, kenapa? Karena kita beres, hubungan kita dengan Tuhan beres, hubungan kita dengan sesama beres. Pekerjaan juga pasti lancar. Karena kita nggak punya musuh saudara. Karena kita dikenal sebagai pengusaha yang baik, karyawan yang baik. Orang senang nolongin kita. Lalu pelayanan kita pun jadi berkat. Apa jadinya ketika melayaninya wow. Tapi wah itu kalau di toko, itu kalau wah. Tapi ketika kita clear hubungan dengan Tuhan, dengan sesama baik. Maka saya percaya kita akan makin mendapatkan perkenanan Tuhan. Dan kita menjadi berkat bagi sesama dan kita menjadi gereja yang semakin sehat di dalam segala hal. Amin. Untuk firman Tuhan kiranya kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.